Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023 dengan formasi jabatan teknik jalan dan jembatan ahli pertama. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, berupa file e-book PDF yang berisi ratusan soal pembelajaran disertai pembahasan lengkap, meliputi soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Pertanyaan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang pembangunan jalan mengatur tentang adanya pengadaan jalan tol. Berdasarkan peraturan tersebut, kapan dilakukan pengadaan jalan tol? A. Hanya jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada provinsi yang berbeda. B. Hanya jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada kabupaten kota yang berbeda. C. Hanya jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada kota yang berbeda. D. Hanya jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada negara yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah A. Hanya jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada provinsi yang berbeda. Pembahasan dari soal ini, yaitu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, pengadaan jalan tol dilakukan jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada provinsi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas antar provinsi. Pertanyaan 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur tentang penyelenggaraan jalan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan lalu lintas. Menurut undang-undang tersebut, siapa yang memiliki kewenangan penuh dalam penetapan penggunaan jalan? A. Bupati, Wali Kota. B. Gubernur. C. Kepolisian Daerah. D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jawaban yang tepat adalah C. Kepolisian Daerah. Pembahasan dari soal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepolisian daerah memiliki kewenangan penuh dalam penetapan penggunaan jalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas serta mencegah terjadinya pelanggaran. Pertanyaan 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 PRTM 2014 tentang pedoman analisis biaya operasional jalan dan jembatan mengatur tentang analisis biaya operasional dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan. Apa tujuan dari analisis biaya operasional ini? A. Menentukan tarif jalan tol. B. Mengidentifikasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan. C. Menentukan anggaran pembangunan jalan dan jembatan. D. Menentukan ukuran dan jumlah kendaraan yang diperbolehkan melintas. Jawaban yang tepat adalah B. Mengidentifikasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Pembahasan dari soal ini, yaitu, tujuan dari analisis biaya operasional jalan dan jembatan adalah untuk mengidentifikasi biaya pemeliharaan yang diperlukan dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan.
Hal ini akan membantu dalam perencanaan anggaran dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Pertanyaan 4. Apakah yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 PRTM 2015 tentang tata cara pengelolaan jalan merupakan yang bertanggung jawab di dalam melakukan pemeliharaan jalan? A. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Provinsi. B. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kota. C. Direktur Jenderal Bina Marga. D. Kepala Balai Teknik Jalan Raya. Jawaban yang tepat adalah A. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Provinsi. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 PRTM 2015 menjelaskan bahwa Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Provinsi bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan jalan. Hal ini sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam pengelolaan jalan antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pusat. Pertanyaan 5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, pengendara yang diizinkan menggunakan bahu jalan adalah A. Sepeda motor dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. B. Kendaraan roda 4 dengan kecepatan di bawah 50 km per jam. C. Sepeda dengan kecepatan di bawah 30 km per jam. D. Kendaraan-kendaraan khusus seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Jawaban yang tepat adalah D. Kendaraan-kendaraan khusus seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengatur bahwa hanya kendaraan-kendaraan khusus seperti ambulans dan pemadam kebakaran yang diizinkan menggunakan bahu jalan. Pengendara lainnya harus menggunakan badan jalan yang sesuai. Pertanyaan 6. Berapa tinggi maksimal kendaraan yang diizinkan melintas di jalan raya menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 PRTM 2019 tentang klasifikasi jalan? A. 3,5 meter. B. 4,2 meter. C. 5,0 meter. D. 6,0 meter. Jawaban yang tepat adalah C. 5,0 meter. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 PRTM 2019 mengatur bahwa tinggi maksimal kendaraan yang diizinkan melintas di jalan raya adalah 5,0 meter. Hal ini untuk memastikan bahwa kendaraan dapat melintas dengan aman di bawah struktur jembatan atau penyeberangan yang ada. Pertanyaan 7. Berapa jarak minimal antara sisi badan jalan dengan tepi lajur sepeda menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 PRTM 2019 tentang gelagat badan jalan raya? A. 0,50 meter. B. 1,00 meter. C. 1,50 meter. D. 2,00 meter. Jawaban yang tepat adalah B. 1,00 meter. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 PRTM 2019 mengatur bahwa jarak minimal antara sisi badan jalan dengan tepi lajur sepeda adalah 1,00 meter. Hal ini untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengendara sepeda agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman di sisi jalan. Pertanyaan 8. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 PRTM 2019 tentang Pedoman Perencanaan Jalan dan Jembatan, apa yang dimaksud dengan jalan berlapis beton? A. Jalan dengan lapisan aspal yang tebal. B.
Jalan dengan lapisan beton di atas lapisan stabilisasi. C. Jalan dengan lapisan beton di atas pondasi beton bertulang. D. Jalan dengan lapisan aspal yang dilapisi beton tipis. Jawaban yang tepat adalah C. Jalan dengan lapisan beton di atas pondasi beton bertulang. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 PRTM 2019 menjelaskan bahwa jalan berlapis beton adalah jalan dengan lapisan beton di atas pondasi beton bertulang. Hal ini untuk memberikan kekuatan dan ketahanan yang baik pada jalan tersebut. Pertanyaan 9. Berapa lebar minimum badan jalan untuk jalan arteri menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 PRTM 2019 tentang tata cara perencanaan jalan arteri perkotaan? A. 7,00 meter. B. 9,00 meter. C. 11,00 meter. D. 13,00 meter. Jawaban yang tepat adalah D. 13,00 meter. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 PRTM 2019 mengatur bahwa lebar minimum badan jalan untuk jalan arteri adalah 13,00 meter. Hal ini untuk memastikan bahwa jalan dapat mengakomodasi volume lalu lintas yang tinggi dan memberikan ruang yang cukup bagi pengendara. Pertanyaan 10. Apakah yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 PRTM 2020 tentang perencanaan jembatan merupakan yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan jembatan? A. Kepala Dinas Bina Marga. B. Direktur Jenderal Bina Marga. C. Kepala Balai Teknik Jalan Raya. D. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Jawaban yang tepat adalah B. Direktur Jenderal Bina Marga. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 PRTM 2020 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan jembatan. Hal ini sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam pengelolaan jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaan 11. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan operasional jalan tol, siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan operasional jalan tol? A. Kepolisian daerah setempat. B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. C. Pengelola jalan tol. D. Otoritas Jasa Keuangan. Jawaban yang tepat adalah B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembahasan dari soal ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab dalam pengawasan operasional jalan tol. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelola jalan tol menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini, kita lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.